إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan dalam membaca beberapa dalil yang menunjukkan bahwa agama kita memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mentaati pemerintahnya. Walaupun pemerintahnya itu adalah pemerintah yang melakukan kezaliman. Apalagi pemerintah yang adil. Apalagi pemerintah yang memikirkan rakyatnya dan membantu rakyatnya. Dan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melakukan ibadah sesuai dengan yang syar'i. Ini tentunya apalagi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Ibn Abi Asim, Kitab Sunnah, dan juga disebutkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yakunu umara'u talinu lahumul juludu wa la tatma'in ilaihimul qulubu." Akan datang suatu saat nanti muncul pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, apakah namanya raja atau sultan atau presiden atau malik, yang talinu lahumul julud, yang jiwa manusia di waktu itu merasa takut, tetapi tubuh mereka masih tenang, belum merinding, belum muncul rasa takut pada fisik mereka. Cuma di waktu itu hati rakyatnya merasa was-was, muncul rasa takut, pemerintahnya akan begini, akan begitu, akan kejam, akan zalim, akan begini dan begitu. Masa-masa seperti itu akan datang, kata Nabi. Thumma yakunu umara, kemudian akan datang penguasa-penguasa setelahnya yang lebih meningkat sisi kezalimannya terhadap rakyat. Tashma'izu minhumul qulubu wa taksyairu minhumul julud. Jiwa rakyatnya penuh dengan ketakutan kepada pemerintahnya. Mulai merinding tubuh mereka kalau datang, datang. Ada apa ini? Takut rakyatnya. Ini akan datang itu masa-masa itu. Bisa dipahami kalimatnya kaum muslimin? Ya. Penguasa yang zalim, rakyatnya juga rakyatnya memberontak, rakyatnya tidak taat kepada pemerintah, pemerintahnya datang dengan pasukan langsung menyembunyikan diri, masuk ke kolong tempat tidur, ada yang nyusur ke dalam mana, wah, ketakutan. Pemerintahnya datang dengan pasukan, rakyatnya kalang kabut. Akan datang masa-masa itu, kata Nabi, di mana pemerintah melakukan kezaliman dengan aksinya langsung. Rakyat merasakan akibat pemerintah yang zalim itu. Faqala rajulun, di waktu itu ada seorang bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, "Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum?" Wahai Rasulullah, afala nuqatiluhum? Kalau keadaan sudah demikian rupa, bolehkah kita untuk mengangkat senjata melawan mereka? Rakyatnya sudah mendapatkan himpitan, bahkan sudah rasa takut menghantui rakyatnya.
Berarti pemerintah yang sudah keterlaluan. Pemerintah yang sudah apa? Yang sudah zalim. Qala, maka Rasulullah ketika mendengarkan ide untuk angkat senjata, memberontak dan menentang pemerintah yang semisal itu, Nabi mengatakan, la, jangan, tidak wahai sahabatku, jangan kau lakukan itu. Ini larangan agama. Ini larangan agama, wahai kaum muslimin. Tentunya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini yang paling tepat untuk dilakukan umat Islam ketika menjumpai pemerintah yang sudah sedemikian parahnya. Lah, jangan. Tidak boleh kau mengangkat senjata memberontak mereka. Ma'aqamus shalah. Selama mereka masih menegakkan salat, maka tidak boleh untuk engkau memberontak kepada pemerintah yang semisal itu keberadaannya. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Artinya yang dipahami oleh kita adalah apa? Situasi kondisi yang mencekam seperti itu. Pemerintahnya sudah mulai mengarahkan kekuatannya kepada rakyat-rakyatnya. Pemerintahnya sudah mulai, kalau datang pemerintah, pihak aparatnya, pihak kekuatannya, tentaranya, pasukannya, rakyat takut. Ada apa lagi? Ini siapa lagi yang ditangkap? Siapa lagi yang akan dirampas? Siapa yang ketakutan? Dalam kondisi seperti itu, tetap Nabi kita melarang untuk kita memberontak, mengangkat senjata. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Karena yang tadi kita sampaikan di sebelum maghrib, dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif pemerintah yang zalim seperti itu. Dampak negatifnya lebih besar ketika kita mengangkat senjata melawan mereka. Ya. Yang berikutnya kaum muslimin, kita bacakan hadis dari Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di a'immatun, akan muncul setelahku para pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya, yang mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengambil sunnahku sebagai langkah-langkah mereka, sebagai ajaran-ajaran mereka. Yakni mereka tidak mengambil bimbingan Nabi. Yakni mereka tidak menggunakan Al-Quran wa Sunnah. Wa sayakumu fihim rijalun. Di saat sedemikian rupa mengerikan kondisinya, muncul para tokoh-tokoh pemerintah-pemerintah yang hati mereka qulubu syayatin. Hati-hati mereka adalah hati-hati syaitan. Fi jismanil insi, dalam tubuh sosok manusia. Hatinya hati siapa? Maka kaum muslimin, akan datang pemerintah yang seperti ini. Nabi kita itu bukan tukang ramal. Nabi kita itu tidak tahu alam gaib. Ya, bukan dukun beliau. Tetapi beliau berbicara hal ini karena wahyu dari Allah Azza wa Jal. Akan datang begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Beliau Rasul berbicara dengan wahyu, bukan dukun. Hah? Di beberapa berita medsos, ramalan Ki Joko bodoh. Lang bodoh. Kok jadi patokan? Dia sendiri harus belajar menghilangkan kebodohannya. Antum jangan ikut-ikutan jadi lebih bodoh. Ramalan Nabi kita bukan ramalan, wahyu. Dan akan terjadi semisal apa yang beliau sebutkan. Muncul penguasa yang seperti itu. Bagaimana kita kira-kira? Kalau itu ada di tahun 2017. Sekarang ini ada penguasa yang seperti ini. Hatinya hati syaitan. Tubuhnya tubuh manusia. Tidak menggunakan petunjuk Nabi. Tidak menggunakan petunjuk Rasul. Hati syaitan itu hati yang kayak apa Pak? Yud.
kejam, bengis, ya zalim, ya menyanyiakan rakyatnya semena-mena. Wahai kaum muslimin, alhamdulillah kita belum mendapat yang seperti itu. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang aman. Pemerintahnya memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Belum datang ini kaum muslimin. Kalau seandainya itu datang, apa yang diberikan oleh Nabi petunjuknya oleh kita? Hudzaifah bin Yaman sebagai seorang sahabat mendengar berita yang seperti ini secara langsung dari Nabi, langsung bertanya kepada Rasul. Qultu, aku katakan kepada beliau, kaifa asna'u ya Rasulullah? Bagaimana? Apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasul kalau kami menjumpai pemerintah penguasa yang seperti itu? Perhatikan, tidak menggunakan hidayah Rasul sebagai hidayahnya, tidak menggunakan sunnahnya sebagai aturannya. Hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia. Apa yang harus kita lakukan? Qala, Nabi menjawab, tasma' wa tuti' lil amir. Tetap engkau mendengar dan tetap engkau mentaatinya kepada pemerintahmu. Wa in duriba dhahruka, walaupun dipukul punggungmu sekalipun. Wa uhida maluka, walaupun dirampas hartamu sekalipun. Fasma' wa ati', maka tetaplah engkau mendengar dan mentaatinya. Apa yang ada pada benak antum kaum muslimin? Wah, masa kayak gue ora puas. Pemerintah wis kayak gue sikap wae lah. Begitu tidak di hatinya antum kaum muslimin? Kalau tidak, walhamdulillah taat kepada bimbingan Nabi. Yang saya khawatirkan karena akibat reformasi, akibat sudah sedemikian parah hujatan-hujatan kepada pemerintah melalui televisi-televisi, melalui acara-acara tertentu, diobok-obok pemerintahnya, memunculkan jiwa ingin berontak, memunculkan jiwa ingin ikut-ikutan menyuarakan kejelekan pemerintah, membicarakan keborokan pemerintah untuk menyulut sifat kebencian yang berakibat akan mengerahkan massa. Saya khawatirkan itu karena dunia ini sudah mengarah ke arah sana. Wahai kaum muslimin, walhamdulillah kita belum menjumpai yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini putranya siapa, Mas? Karena kalau dibiarkan nanti dia mengganggu. Ada? Masya Allah nggak ada yang punya anak. Abinya di sana. Mengganggu teriak sih enggak, Pak. Cuman antum matanya ke anak itu terus. Iya, badan? Iya. Sini sudah keras kayak gini, nggak dilihat, Pak. Dilihat anak saja. Ya. Pada pembahasannya penting sikap secara syar'i dalam menghadapi pemerintah yang kejam. Kita kembali ke permasalahan yang sedang kita bahas. Negeri ini kaum muslimin, walhamdulillah, sekali lagi masih memberikan kebebasan kepada kita melakukan ibadah. Masih mementingkan keamanan negeri. Masih mementingkan kaum muslimin dari berbagai macam sisi-sisinya. Kekurangannya tetap ada yang namanya manusia, wahai kaum muslimin, tetap ada. Tetapi Nabi kita memberikan tuntunan bagi kita agar kita tetap mendengar dan mentaati walaupun pemerintah kita seperti itu. Kita ini sekarang ini kalau ada polisi di jalan kita takut, Pak. Polisi kena tilang. Ya karena jenengan nggak lengkap surat-suratnya, Pak. Iya, betul? Iya.
Kalau Anda lengkap surat-suratnya, SIM ada dan masih hidup, ada SIM-nya tapi sudah mati, lah buat apa? Ya, SNK-nya bagus, sudah pajegan, nggak rasa takut, tenang saja. Ya, bukan itu yang dimaukan dalam bab ini. Bab ini berbicara tentang penguasa yang zalim. Toh tetap Nabi kita memerintahkan untuk mendengar dan mentaati. Sehingga kita mentaati pemerintah dikarenakan perintah agama. Bukan karena faktor yang lainnya. Faktor ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau bertanya kepada Rasul. Dan alhamdulillah beliau sudah mewakili kita. Pertanyaan ini diberikan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i kepada Nabi sebagai bagian agama kita, kaum muslimin. Kita tidak bertemu dengan Rasul, tetapi beliau telah bertanya kepada Rasul. Pertanyaannya, "Qulna ya Rasulullah," kami berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, la nas'aluka an ta'atin man ittaqa." Kami tidak bertanya kepadamu ya Rasul tentang mentaati pemerintah yang baik. Dia perlu tanya tentang hal ini. Penguasa yang bertakwa, penguasa yang saleh, penguasa yang adil. Kami nggak bertanya taat atau tidak taat, taat tetap. Yang kami tanyakan adalah walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara syarr. Akan tetapi yang kami tanyakan kepadamu ya Rasul, jikalau kami menjumpai pemerintah pemimpin yang begini disebutkan kejelekan dan keburukan, yang bengis, yang kejam, yang semena-mena, yang menyiksa rakyatnya, memikirkan diri sendiri dan yang lainnya. Bagaimana ya Rasulullah kalau kami dapat yang seperti ini? Harus bagaimanakah kita sikapnya? Qala Rasulullah menjawab, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah. Dalam menyikapi pemerintah yang seperti itu harus berdasarkan takwa kepada Allah. Yang apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Perintah Allah dalam hal ini adalah apa? Isma'u wa ati'u. Tetaplah kalian mendengar perintah-perintah pemimpin kalian dan tetaplah kalian mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Wahai kaum muslimin, Allah itu Maha Adil. Ketika rakyatnya taat kepada Allah dalam menjalani ini, ketika rakyatnya rakyat yang saleh, rakyatnya mendengar pemimpinnya, mentaati pemimpinnya, Allah akan berikan pemimpin yang saleh pula. Tetapi ketika rakyatnya memberontak, rakyatnya semakin semena-mena kepada pemimpinnya, pemimpinnya pun Allah berikan azab, pemimpinnya semena-mena juga. Ini kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga kalau dipikir-pikir sekarang ini, mamanya ada orang yang hendak mempertimbangkan pemerintah yang kejam, disikapi dengan memberontak, melawannya karena sudah semena-mena kepada rakyat. Yang terjadi adalah apa? Pemerintahnya semakin kejam, semakin bengis, rakyatnya semakin menjadi korban. Hilang rasa aman, maka hilang pula kesejahteraan, kedamaian. Hilang pula sandang pangan papan, hilang pula pendidikan, hilang pula hilang pula. Ini resikonya besar. Dan ini berlanjut entah berapa tahun yang akan datang. Kalau sudah seperti itu kondisinya. Coba bandingkan dengan perintah Nabi kita dan ini yang paling benar tentunya. Pemerintah yang zalim disikapi dengan sabar. Tidak boleh kita memberontaknya. Ya walaupun kita mendapati rasa pahit. Rasa sengsara. Rasa begini, rasa begitu. Pemerintahnya ini semena-mena. Sabar. Berapa tahun kemudian Allah akan gantikan dia. Ketika pemerintahnya, ketika rakyatnya baik,
Allah janjikan pemerintah yang baik. Akan datang masanya nanti, setahun, 2 tahun, keamanan tetap terjaga, pendidikan tetap terjaga, ekonomi tetap berjalan, damai. Walaupun pemerintahnya seperti itu, akan bergulir waktu sesuai dengan janji Allah. Allah akan gantikan dengan pemimpin yang baik bagi kalian. Dan Allah Maha mampu untuk seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih, man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya akramahu Allah yaumal qiyamah wa man ahana sultan Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya ahanahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan sosok penguasanya Allah Azza wa Jalla, kekuasaan itu dari Allah. Seorang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang dipilih Allah sebagai penguasa. Barang siapa yang memuliakan penguasa itu, maka Allah akan memuliakan dia nanti di yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghinakan penguasa di dunia, maka Allah akan hinakan dia nanti di yaumul qiyamah. Di sini ada pelajaran, kita diperintahkan menghormati dan memuliakan penguasa kita. Karena mereka menjadi penguasa tak lain atas takdir Allah kepadanya. Allah memberikan kepadanya yu'ti man yasha, yu'til mulka man yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yanzil mulka man tasha, dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Bisa dipahami hadirin? Ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk memuliakan, menghormati. Maka Allah akan memuliakan mereka nanti di yaumul qiyamah. Ini menunjukkan bahwa memuliakan pemerintah ibadah akan mendatangkan pahala kita dimuliakan oleh Allah di yaumul qiyamah nanti. Dan sekali lagi, kita tidak ada kepentingan menjilat pemerintah, PDKT, carmuk. Tahu carmuk? Cari muka atau caper. Tidak, kaum muslimin. Kita menerangkan ini karena faktor Allah memerintahkan begini dan Nabi memerintahkan begitu. Itu dia dasar kita membahas tentang perkara ini. Ya. Kemudian disebutkan kewajiban memuliakan penguasa dalam hadis yang lainnya. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah. Khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Ada 5 perkara. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menjamin kebaikan baginya. Allah akan berikan kesejahteraan baginya. Apa 5 perkara itu, ya kaum muslimin? Di antaranya, man dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Seorang yang menemui penguasanya dalam rangka untuk menghormatinya dan memuliakannya. Maka jikalau rakyat seperti itu, Allah akan menjamin kebaikan bagi mereka. Dhamin, artinya dhamin, Allah yang menjamin kesejahteraan bagi rakyat sebuah negeri ketika mereka memuliakan dan menghormati pemerintahnya. Allah Maha tahu apa yang Allah akan berikan kepada mereka. Tetapi kalau rakyat menjatuhkan kewibawaan pemerintahnya, rakyat menjelek-jelekan, memburuk-burukan
menghina pemerintahnya, bahkan sampai pemerintahnya pun hilang kewibawaannya di hadapan rakyatnya, Allah akan adab rakyat yang seperti itu dengan diberi penguasa yang lebih buruk dan yang lebih buruk. Milih mana yang kita kaum muslimin? Memberontak untuk kemudian situasi dan kondisinya akan semakin rusak? Ataukah kita tetap bersabar dengan pemerintah yang seperti itu, namun tetap dalam keadaan aman? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kemudian disebutkan dalam hadis yang kami sampaikan tadi di depan sebelum maghrib, hadis disahihkan Syekh Al-Albani, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban, juga Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah. Nabi kita mengatakan, isma' wa ati', hendaknya engkau mendengar dan hendaknya engkau mentaati, fi usrika, dalam keadaan engkau susah. Pemerintahnya kurang mikirkan rakyatnya. Rakyatnya dalam pengobatan tidak teropeni. Rakyatnya dalam ekonomi juga enggak diperhatikan. Enggak ada bantuan. Dalam keadaan usr. Usr itu adalah apa? Sempit. Karena faktor pemerintahmu. Tapi tetap walaupun Anda seperti itu, perintah Nabi kita, tetap engkau mendengar dan mentaati pemerintahmu. Walaupun pemerintahmu seperti itu kepadamu. Juga demikian pula fi yusrika. Ketika engkau lapang, pemerintah menggelontorkan dana kepadamu 100 juta. Ada yang dapat 200 juta. Ada yang dapat ini. Kamu farhan, gembira. Oh, pemerintahnya lagi baik. Dalam keadaan seperti ini, Anda taat tidak sama pemerintah? Taat, karena Anda merasa mendapatkan apa? Bantuan. Seperti itu pun kamu mentaatinya. Dan seperti kondisi susah pun kamu mentaatinya. Jangan ketika dapat bantuan kamu taat. Ketika tidak dapat bantuan kamu menghujat. Wah, pancen pemerintah korup, rakyatnya jorna baik. Tapi kemarin kamu dapat duit, kamu muja-muja pemerintahmu, menjilatnya. Wah, pemerintah lagi baik, ngapain sih? Ngasih kami dana 500 juta. Cuma-cuma. Hibah. Baik, dua kondisi tadi. Tetap mendengar dan mentaati. Wa man syatika wa makrahika. Dalam keadaan engkau semangat atau dalam keadaan engkau tidak semangat. Wa adaratin alaik. Dan dalam keadaan pemerintah lebih mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan rakyatnya. Tetap mendengar dan mentaati. Wa in akalu malak, walaupun mereka memakan hartamu. Wa darabu dhahrak, walaupun mereka menyiksa punggungmu, mencambuk kamu, menendangmu. Sudah zalim secara fisik, tetap Nabi kita mengatakan mendengarlah dan mentaatinya. Ini kaum muslimin petunjuk Nabi. Yang di zaman sekarang ini hampir-hampir orang tidak tahu. Dan bahkan kalaulah tahu tidak mau memeganginya. Kebanyakan rakyat itu lebih suka untuk dibawa kepada ranah yang berujung pada pemberontakan. Atau demo yang berujung pada merendahkan keputusan pemerintah. Atau mengkritik pemerintah berujung pada menjatuhkan kehormatannya. Rakyat untuk dibawa ke arah sana itu senang. Kalau ada tokoh berbicara di televisi menjatuhkan kehormatan pemerintah, seakan-akan tokoh itu adalah tokoh yang memihak rakyat. Oh, dia main dia. Acung jempol 2, Pak. Enggak netesi kurang jempol sikil, Pak. Oh, dia politik bagus ini. Gak selalu taat dan mendengar pemerintahnya. Bahkan mengkritiki kebijakan. Ini tokoh yang memihak rakyat. Bensin naik, solar naik, gak mikirkan ekonomi rakyat. Ada tokoh yang berbicara di televisi, mengkritiki tentang kebijakan pemerintah. Wah, ini tokoh yang mendukung rakyat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini khawarij. Ini akan berakibat jatuhnya nama baik pemerintah. Naik turunnya kaum muslimin harga BBM itu sudah sedemikian rupa dirumuskan, dibicarakan, tidak semena-mena. Karena memang mengharuskan dinaikkan. Ini dia. Kata kaum muslimin. Itu sudah melanggar aturan agama. Tetapi itulah yang disukai di negeri ini sekarang ini. Yang berbau rame-rame seperti itu. Yang disukai. Na'udzubillahi min dzalik. Anda salah dalam beragama. Anda salah dalam beragama, dalam menyikapi pemerintahmu. Nabi tidak seperti itu dalam mengajar kita. Dalam beragama kepada Allah, dalam hal ini menyikapi pemerintah. Qala Rasulullah SAW, dia mengatakan, man faraqal jama'ata wastadalla al-imarata laki Allah wa laysa wajhan lahu 'indahu wa fi riwayatin wala hujjata lah. Barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintah yang sah, memboikot dan tidak mau taat kepada pemerintah, menjadi separatis, dia menghinakan pemerintah dan mencelanya, memberontak dengan lisan atau dengan fisik, maka nanti dia memiliki kiamat, dia datang bertemu dengan Allah, tidak memiliki wajah. Dalam sebuah riwayat dikatakan tidak memiliki hujjah. Dia tidak memiliki hujjah untuk membenarkan perbuatan dia ketika dia memberontak kepada pemerintahnya. Wahai kaum muslimin, ada dalil yang mereka pakai. Orang-orang khawarij yang membuat teror atas nama agama menggunakan dalil ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kemudian mereka praktekkan dengan memerangi pemerintah yang sah, yang masih sholat, tetapi mereka hukumi kafir sebelumnya. Padahal Nabi kita memahami ayat itu tidak seperti mereka. Ayat ini turun pertama kali kepada mereka atau kepada Rasul? Ini pertanyaan yang salah, Pak. Kok rasa ditakokaken? Ayat ini turunnya tentu kepada Rasul Muhammad SAW. Tetapi Nabi menafsirkan ayat tadi tidak kemudian dengan serta-merta pemberontakan, serta-merta membuat kacau, serta-merta merendahkan penguasanya dikarenakan karena melakukan perbuatan zalim, kejam dan yang lainnya. Tidak, Nabi kita dari awal kita berbicara sampai ini menasihati tetap mendengar dan mentaatinya. Mendengar dan mentaatinya. Ditanya gimana kalau kita angkat senjata? Jangan. Selama mereka masih sholat. Jangan. Kalau mereka kafir pun tentu ada fatwa dari para ulama. Ada ilmunya kalau mereka kafir. Bagaimana itu kaum muslimin? InsyaAllah akan kita bacakan nanti. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz setelah adzan Isya, sebelum salat Isya. Karena setelah salat Isya kita selesai, Pak. Kaum muslimin disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Banyak di sini yang tidak bisa kita sampaikan. Masya Allah. Disebutkan sebuah kisah Muawiyah bin Muawiyah bin Abi Sufyan qala lamma kharaja Abu Dzar ila Rabadah, tatkala Abu Dzar pergi meninggalkan kota Madinah menuju Rabadah, laqiyahu rabbun min ahli Iraq, beliau ditemui oleh beberapa pemuda dengan menaiki kendaraan kuda. Mereka orang-orang yang handal, yang kuat, datang menjumpai Abu Dzar. Faqalu ya Abu Dzar, mereka mengatakan, wahai Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bika, telah sampai berita kepada kami tentang sikap pemerintah kepadamu, wahai Abu Dzar. Yani Abu Dzar
dikeluarkan dari negerinya dan menuju ke negeri Rabadah atas pemerintah yang ada di waktu itu. Maka muncullah para pemuda-pemuda yang menawarkan kepada Abu Dzar, "Faq'id liwa'an yatika rijalun masyi'ta." Kalau engkau mau wahai Abu Dzar, silakan engkau kibarkan bendera untuk memberontak pemerintah yang telah berbuat kejam kepadamu. Maka akan datang pemuda-pemuda yang banyak. Semaumu berapa akan kita cari. Pemuda-pemuda yang handal, penaik kuda, pemanah, yang siap perang akan berada di bawah benderamu untuk memberontak pemerintah yang telah berbuat zalim kepadamu. Ajakan dan fasilitas untuk memberontak kepada pemerintah yang sah di waktu itu terhadap sosok sahabat Abu Dzar yang disakiti oleh pemerintah di waktu itu, dia diusir sampai beliau ke negeri Rabadah. Kalau itu kita kaum muslimin disakiti oleh pemerintah kita, wah, akhirnya kita diusir oleh pemerintah kita, sakit hati dengan pemerintah kita, tiba-tiba ada tawaran, kamu mau? Saya dukung kamu berontak orang ini. Kira-kira keberapa? Angin segar ini. Ya, saya bisa meluapkan kebencianku. Wah, kesempatan emas. Abu Dzar seorang sahabat. Bagaimana sosok Abu Dzar dalam menyikapi pemerintah yang zalim? Bagaimana kaum muslimin? Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, mahlan ya ahli Islam. Hati-hati, wahai kaum muslimin. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, sayakunu ba'di sultanun, akan datang setelahku sultan, pemerintah. Fa'izuh, maka hormatilah dia. Man iltamasi dhillahu, barang siapa yang merendahkannya, mencelanya dan menghinakannya, maka tidak akan diterima taubat dari dia hatta ya'iduha kama kana, sampai mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya pemberontakan itu. Yani artinya kaum muslimin, kalau gara-gara dia kemudian negara menjadi kacau, dia yang memberontak, dia yang menjelek-jelekan pemerintah, dia yang menghasung rakyatnya untuk memberontak, akhirnya negara menjadi kacau gara-gara dia, Allah tidak akan menerima taubatnya dia sampai kondisi bisa aman kembali semisal sebelum dia melakukan pemberontakan. Ya, ini sangat parah, sangat besar dosanya sampai Allah tidak mau menerima taubatnya, sehingga dia mengembalikan kondisi menjadi aman, menjadi kondisi yang baik dan bagus. Suasananya kondusif, rakyat menghormati pemerintahnya dan pemerintahnya memikirkan rakyatnya. Wahai kaum muslimin, ini dosa mereka yang menghasut, memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada pemerintahnya. Itu dosa-dosa mereka tidak akan diampuni sampai mereka mengembalikan kondisi seperti sebelumnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Maka wahai kaum muslimin, mereka-mereka yang berjihad mengatasnamakan Islam, padahal mereka yang diperangi adalah pemerintah yang masih sholat, yang masih menegakkan sholat, memerintahkan kepada rakyatnya untuk sholat, maka sungguh mereka tidaklah di atas Islam. Dan kalau mereka melakukan keburukan tidak akan diampuni dosa mereka sampai mereka bisa mengembalikan kondisi seperti sebelumnya. Sehingga dari sini kita dapat pelajaran, memberontak itu tidak ada dasarnya dalam Islam. Bahkan berakibat dosa besar sampai tidak berkenan Allah memaafkannya.
sampai dia mengembalikan kondisi kepada kondisi yang sebelumnya. Kemudian kaum muslimin, yang berikutnya ucapan para ulama kita. Masya Allah, banyak ini. Beliau mengatakan Khawarij, qala Abdullah bin Mubarak, aslu thintani wa sab'ina, berkata Abdullah bin Mubarak tentang perihal kaum muslimin yang disebutkan 72 di dalam neraka. Nabi kita mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu ini adalah orang-orang yang mengikuti bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Abdullah bin Mubarak hendak mengatakan yang 72 dilemparkan ke dalam neraka itu dikarenakan apa? Al-hawa. Dikarenakan hawa nafsu yang ada pada mereka. Mereka muslimin, tetapi mereka tidak mau mentaati Nabi. Mereka muslimin, tetapi mereka dalam beribadahnya tidak sesuai dengan tata cara Nabi dan para sahabat. Mereka muslimin, betul muslimin, tetapi mereka menyimpang. Di antara contohnya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, wa dzakara al-khawarij, contohnya kaum khawarij. Faman lam yarul huruj ala sultan bisayf wa da'a lahum bisalah faqad kharaja min qalil khawarij awwali wa akhirih. Beliau mengatakan yang namanya khawarij wa kaum muslimin menyimpang dari Nabi itu dari sisi perihal ini. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab Kasyfus Sitar menyampaikan yang namanya khawarij di zaman dulu, asli khawarij di zaman para sahabat Nabi yang membunuh Umar, yang membunuh Utsman, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Khawarij yang ada di zaman itu tidak ada kesalahannya kecuali dalam perihal hakimiyah. Kecuali dalam apa? Hakimiyah. Yakni tidak mau melaksanakan nasihat Nabi dalam mendengar dan mentaati pemerintahnya walaupun zalim. Ini yang mereka tidak taati. Mereka memiliki pendapat membawa senjata dan memberontak kepada pemerintah. Sampai pun itu adalah Abu Bakar, sampai pun itu adalah Umar. Karena yang dibunuh oleh mereka Umar. Yang dibunuh oleh mereka Utsman. Yang dibunuh oleh mereka Ali bin Abi Thalib. Waalaikumsalam. Sudah ada nisya? Sudah. Ayo. Ini dengan ini sama nggak sih, Jang? Kurang 10 menit. Betul ya? Adzan terlebih dahulu. Baru kita akan lanjutkan insyaallah. Masih ada waktu. Setelah adzan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita masuk kepada penyebutan beberapa ucapan para ulama. Kalau yang tadi kita bacakan adalah ayat dan hadis Nabi. Berikut ini adalah beberapa ucapan para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang membina kita untuk berjalan di atas sunnah dalam perihal menyikapi pemerintah. Saya bacakan di sini ucapannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nahana kubara'una min ashabi Rasulillah. Pembesar-pembesar kami dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka menasihati kepada kami, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencela pemerintah-pemerintah kalian. Wala taghushuhum, dan jangan kalian berkhianat kepada mereka. Wala tubghiduhum,
Dan janganlah kalian membenci pemerintah kalian. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi pemerintah kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Fainal amra qaribun. Karena sesungguhnya ketetapan Allah itu dekat. Ini dalam menyikapi pemerintah. Yang disebutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, pembesar-pembesar sahabat Nabi. Di antaranya sahabat Nabi Abu Darda. Kita baca sekarang ucapannya Imam sahabat Nabi Abu Darda. Qala Abu Darda, inna awwala nifaqil mar'i, sesungguhnya pertama kali kemunafikan seseorang itu adalah ta'nuhu, celaan dia kepada pemerintahnya. Ini nifak pertama ada pada orang adalah ketika dia mencela pemerintahnya. Sehingga kita tidak terdidik untuk mencela pemerintah kita. Tidak terdidik, kita bahkan terdidik taat. Kalau kita rakyatnya taat, pemerintahnya akan baik. Akan berwibawa, akan menghormati rakyatnya, akan tumbuh saling kasih sayang antara mereka. Qala Abu Darda, ucapan yang lainnya dari Abu Darda, iyyakum walla'na al-wulad, hati-hati kalian dari mengutuk para pemerintah. Hati-hati kamu dari mencela mereka, karena mencela pemerintah itu adalah haliqah. Apa itu haliqah? Terjemahan kita adalah sesuatu yang bisa mencukur atau meratakan. Bahasa lainnya memberangus. Mencela pemerintah, dengan sebab itu akan terjadi haliqah. Haliqah itu bahasa Arabnya kalau diterjemahkan ke bahasa kita cukur, yakni mencukur rambut sampai rata. Nah, mencela pemerintah, memberontak kepada pemerintah, ini juga sebagai haliqah yang akan menghancurkan rakyat itu sendiri. Dan yang akan hancur pula adalah perihal agama. Peribadatan jadi kacau, pendidikan jadi kacau, urusan keamanan kacau. Hampir semua lini kehidupan kacau. Ketika terjadi pertempuran antara pemerintah dengan rakyatnya, dalam keadaan pemerintahnya masih muslim. Ini dia. Masya Allah, kaum muslim, ini pelajaran penting. Saya pernah berdialog sama salah satu di antara anggota TNI. Walhamdulillah, dia dekat dengan kita, berbicara bagaimana kalau seandainya negeri ini muncul bara pemberontak yang tidak puas dengan pemerintahnya. Kemudian di antara mereka sudah mulai ada yang beraksi, mengeluarkan letupan, mengeluarkan senjatanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita muslim, mereka muslim. Jangan sampai kalian menyebabkan kami mengangkat senjata kami untuk diponcongkan kepada kalian. Kamu muslim, saya muslim. Kalian Allahu Akbar, sini juga muslim. Tetapi karena kami di pihak pemerintah yang sah dan kalian yang memberontak, maka kami harus mau tidak mau mempertahankannya. Jangan paksa kami untuk itu terjadi. Dan agama kita bahkan melarang untuk itu terjadi. Kalau itu terjadi di kaum muslimin, apa yang akan kita Allahu Akbar lah sama Allah, semoga tidak terjadi di negeri kita kekacauan sampai keturunan kesekian, tetap aja terus. Ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam tentunya. Dimanfaatkan kondisi seperti ini untuk menghancurkan Islam. Apakah itu PKI-nya ataukah itu adalah aliran-aliran yang lain. Mengerikan ya kaum muslimin, mengerikan.
Maka dengarkanlah nasihat-nasihat para sahabat Nabi. Di antaranya disebutkan di sini oleh beliau. Qala al-Imam Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullahu ta'ala, "Ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khairahu." Tidaklah satu kaum mencela pemerintahnya kecuali Allah akan haramkan kebaikan pemerintahnya bagi rakyatnya. Undur barakallahu fikum. Lihat oleh kita kaum muslimin. Beliau mengatakan, kalau satu kaum rakyat sudah menjelek-jelekkan pemerintahnya, maka Allah akan haramkan mendapatkan kebaikan dari pemerintahnya. Semakin rakyatnya berbuat jelek kepada pemerintahnya, semakin Allah halangi kebaikannya. Allah tidak akan berikan kepada rakyat yang seperti itu pemimpin yang baik. Disebutkan pula oleh yang lainnya, oleh Imam Al-Ma'ruf bil-Qurhi rahimahullahu ta'ala, qala Ma'ruf al-Qurhi rahimahullahu ta'ala, "Man la'ana imamahu hurima adluh." Siapa yang melaknat pimpinannya, maka akan diharamkan untuk mendapatkan keadilan darinya. Ini termasuk yang namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan perbuatan. Kalau rakyatnya taat, Allah akan balas dengan pemerintah yang saleh. Kalau rakyatnya buruk, ya, rakyatnya adalah pendemo, rakyatnya adalah orang-orang yang memberontak kepada pemerintahnya, maka Allah akan siksa mereka, dibalas dengan dimunculkan pemerintah yang jelek juga. Balasan itu setingkat setara dengan amal perbuatannya. Hadirin kaum muslimin, masih banyak yang lainnya. Kita akan bacakan di sini terakhir, 10 menit yang terakhir, ucapan Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. 10 menit ya. Kalau nanti lebih 5 menit nggak apa-apa ya Pak ya. Biasanya kan kalau lemburan dapat bayaran lebih Pak. Yaqulul Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Abdul Aziz Ibn Baz, beliau memberikan ilmu kepada kita bagaimana menyikapi pemerintah jikalau kafir. Bisa terjadi di negeri kita itu. Bagaimanakah dalam menyikapinya? Qala Syekh, annahu la yajuzu al-khuruj ala sultan illa bi syartain. Sesungguhnya tidak boleh memberontak, tidak boleh keluar menentang pemerintah kecuali dengan 2 syarat. Kecuali dengan 2 syarat. Ada 2 penyebab. Yang pertama, wujudu kufrin bawahin indahum minallahi fi burhan. Mereka adalah orang-orang yang kafir, yang jelas-jelas kafir, jelas-jelas kafir, bukan hanya sangkaan. Jelas-jelas kafir. Menentang Allah, menentang Rasul, jelas-jelas kafirnya. Bisa dipahami hadirin? Bukan pendugaan, bukan hanya sangkaan. Dan engkau memiliki bukti hal itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa syartu tsani, syarat yang kedua adalah al-qudratu ala izalatil hakimi izalatan la yatarattabu 'alaiha syarrun akbar min. Syarat yang kedua, adanya kemampuan yang dimiliki untuk menggulirkan, untuk menjatuhkan atau menghilangkan pemerintah yang kafir tadi, dengan catatan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar ketimbang dipimpin oleh orang yang kafir. 2 pilihan itu. Dipimpin oleh orang yang kafir, tentunya ada berbagai macam kebijakan-kebijakan
ya, yang menyudutkan umat Islam atau menimbulkan kezaliman-kezaliman, dengan kita jikalau melawannya tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka akan timbul berbagai macam keburukan setelahnya. Pembantaian, pembunuhan kepada umat Islam, bahkan sampai etnis Islam itu dihabiskan bisa terjadi. Kalau madarat ini muncul dan ini mengerikan, lebih buruk kondisinya daripada dipimpin oleh orang yang kafir. Ini di sini ada pembahasan dari kaum muslimin. Tidak boleh karena engkau tidak mampu. Yang diperbolehkan adalah apa? Jika engkau memiliki kemampuan dalam menghilangkannya, dengan catatan tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar. Ya. Fala syai' lanjutannya. Wa biduni dzalika la yajuz. Tanpa dua hal ini dilengkapi maka tidak boleh. Dua ini tidak dilengkapi. Yang pertama, pemimpinnya masih muslim, nampak dia sholat, masih membolehkan kaum muslimin rakyatnya melakukan ibadah, masih mendukung. Maka yang seperti ini tentunya haram untuk kita memberontaknya. Bisa dipahami hadirin? Khawarij mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan pemerintah yang masih sholat. Ini karena sangkaan dan dugaan tidak memiliki bukti yang jelas. Karena mereka melanggar dalil hadis Nabi yang tadi kita bacakan di atas. Sehingga pengkafirannya Khawarij batil. Nabi kita sendiri yang menyebutkan begini pemerintahnya. Hati-hanya hati syaitan. Tidak menggunakan petunjukku. Tidak menggunakan sunnahku. Bolehkah kita memberontak ya Rasulullah? La ma'aqamu fikumus salat. Tidak boleh. Selama mereka masih sholat tetap harus ditaati. Tidak boleh memberontak. Khawarij tidak menggunakan hadis ini. Mereka muslim. Sehingga sekali lagi kalau masih muslim tidak boleh. Kalau dia kafir, nyata kafir, murni kafir, penentang Allah dan penentang Rasul, ini pun tidak menjadi serta-merta ayo kita berontak, ayo kita mendemo, ayo kita jatuhkan, ayo kita melawan dengan senjata. Tidak sampai Anda memiliki syarat yang kedua, yaitu kemampuan untuk menjatuhkannya tanpa menimbulkan kemadaratan yang lebih besar. Bisa dipahami hadirin? Kalau tidak dipenuhi dua syarat ini, la yajuz, maka tidak boleh. Lanjutannya, jangan beranjak walaupun sudah jam 7:10 menit. Beliau mengatakan, fal qa'idatu syar'iyyatu al-mujma' 'alaiha, kaidah syariat yang disepakati adalah apa? Annahu la yajuzu izalatu syarr bima huwa asyarru minhu. Tidak boleh menghilangkan sebuah keburukan dengan keburukan yang lebih besar lagi. Tidak boleh merubah sebuah kemungkaran, kamu ingin merubahnya, tetapi dengan resiko yang lebih besar. Seperti Syekhul Islam Taimiyah ketika melewati pasukan Mongol Tatar yang sedang mabok-mabokan. Salah seorang muridnya, wahai Syekhul Islam Taimiyah, ini mereka pasukan musuh sedang mabok. Sikat saja sekarang ini ayo. Mereka kan tidak sadar. Ibnu Taimiyah melarang, tidak boleh. Kemungkaran mabok ini lebih ringan daripada kalau kamu membunuhi mereka sekarang. Pasukan Tatar yang besar akan memberangus kaum muslimin, akan membinasakan kaum muslimin yang ada. Kita bunuh paling 10 orang yang sedang mabok ini. Kemudian yang resiko besar berikutnya, pasukan Tatar akan datang dan membunuh kaum muslimin. Resiko mana? Lebih besar resiko yang kedua. Hada wa kaum muslimin. Harus dipikirkan, jangan cuma waton, kowar-kowar di mimbar, memberikan hasungan, memberikan sebuah bisik atau provokasi. Kemudian dia tidur enak-enak di rumahnya,
rakyat yang disikat sama pemerintah akibat dia. Jangan seperti itu. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan berikutnya, bal yajibu dar'u syarr bima yaziluhu aw yukhaffifuhu. Bahkan yang wajib adalah menghilangkan sebuah keburukan dengan sesuatu yang bisa menghilangkannya dengan baik tanpa menimbulkan resiko yang lebih besar. Amma dar'u syarr bi syarrin aktar fala yajuzu bi sunnah muslimin. Adapun jikalau kalian hendak menghilangkan sebuah keburukan dalam hal ini pemerintah yang kafir, hendak kamu jatuhkan, tetapi akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, fahada la yajuz, maka yang seperti ini tidak boleh, dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang masih mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kaum muslimin sudah memakai hawa nafsu yang berakibat seperti Khawarij, tidak suka dengan pemerintahnya, maka dia menentangnya. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz, masih ucapannya beliau. Fa idza kana, sekarang berkaitan dengan pemerintah yang kafir. Fa idza kanat ta'ifatun turidu izalata sultan alladhi fa'ala kufran bawahan indaha qudratun tazilu biha wa tad'u imaman salihan tayyiban min duni ayatarattaba ala hadha fasadun kabirun al muslimin wa syarrun akbar min syarri hadha sultan fala ba'sa. Unzur barakallahu fikum. Ini ucapan beliau yang paling penting. Apabila ada di antara kaum muslimin yang hendak menjatuhkan pemerintah yang memang kafir, jelas-jelas kafir, dan kaum muslimin ini memiliki kemampuan yang bisa menghilangkan secara total dan tidak mengakibatkan keburukan apapun setelahnya, resikonya tidak ada atau resikonya lebih ringan, dan dimunculkan pemimpin yang saleh tanpa menimbulkan gejolak, tanpa menimbulkan keburukan yang lebih besar, fahadza la ba'sa bihi, di saat itu boleh. Di saat itu apa? Boleh. Bisa dipahami di saat kapan? Di saat memang pemerintahnya orang yang kafir bisa dijatuhkan atau diruntuhkan dengan tenang dan damai, tidak ada permusuhan, tidak ada madarat yang besar, maka jatuhkan dia, diganti dengan orang yang saleh. Kalau itu bisa, labas, tidak mengapa. Namun kata Syekh, amma idza kana al-huruj, adapun apabila memberontak kepada pemerintah yang kafir, yatarattab alaihi fasadun kabirun, menimbulkan kerusakan yang besar, wa khilalul amn, menimbulkan hilangnya keamanan dan kedamaian, bahkan sampai tingkatan orang ini menggunakan tentaranya membunuh kaum muslimin di jalan-jalan, di pasar-pasar, di perkampungan, karena dia kuat. Kafir, kuat dia. Muslimin lemah. Ketika muslimin memaksakan diri untuk memberontak, dia pakai kekuasaannya, sikat. Sampai dibikin undang-undang Islam itu adalah agama pemberontak. Wah, ini bahaya kaum muslimin. Risiko besar yang seperti ini. Tidak boleh Anda melakukan hal yang seperti itu, kaum muslimin. Bisa difahami? Ya. Maka kata beliau, hada minal fasadil azim. Dalam keadaan seperti ini kerusakan yang besar. Fala yajuzu, maka tidak boleh, walaupun pemerintahnya sosok orang yang kafir. Kalau muslim, tidak boleh, Pak. Masih muslim, tidak boleh. Itu haram hukumnya. Kalau kamu paksakan pemerintahnya zalim tapi masih muslim, kamu tetap paksakan memberontak, yang terjadi pembantaian kepada umat Islam, kamu yang berdosa besar. Taubatmu tidak diterima sampai mengembalikan kondisi seperti sebelum kejadian.
Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini ucapan beliau yang Masya Allah. Bal yajibu sabr. Bahkan wajib dalam menghadapi pemerintah yang sudah kafir. Namun kita tidak memiliki kemampuan apapun dalam menghadapinya. Yang wajib bagi kita adalah sabar. Dan mendengar dan mentaati. Walaupun dia kafir. Tentunya dalam hal yang ma'ruf. Pemerintahnya kafir. Memaksa kita untuk melakukan perbuatan kekafiran. Kita nggak mau. Tetapi bukan berarti kita memberontak. Ketika kapan itu terjadi? Ketika memang resiko memberontak lebih besar daripada tidak memberontak. Bisa dipahami? Wa munasatu walatul amr wa da'watu lahum bil khair. Engkau selalu hendaknya menasihati mereka, mendoakan mereka agar Allah menggantikan pemerintah dengan pemerintah yang saleh dan engkau berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam menghadapi pemerintah yang zalim seperti itu. Artinya kaum muslimin, yang terakhir kita bacakan fatwa Syekh Abdul bin Baz bahwasanya kondisi kaum muslimin bisa begini dan bisa begitu. Kondisi bisa pemerintah itu pemerintah yang saleh, muslim, maka kita mentaatinya. Atau dia muslim tetapi dia zalim, bagaimana cara menyikapinya? Sudah kita sebutkan. Atau mungkin kondisi dia kafir. Kafir. Bagaimana kondisi dia? Seandainya dia zalim, apakah kita serta-merta untuk memberontaknya? Ada fikih di sini yang harus kita pahami. Agama kita mencari kemaslahatan yang tertepat. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Semoga Allah melindungi negeri kita ini dan memberikan pemimpin-pemimpin dari kalangan kaum muslimin yang saleh, yang memperhatikan kepentingan rakyatnya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada pemerintah kita, dan termasuk di antara prinsip dakwah Ahlussunnah adalah mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya, dan itu adalah ciri khas dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kedamaian, kesejahteraan di dunia wal akhirah.